Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil makan buah. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. SDN 1. Sekali lagi ya Bapak Ibu. SDN 1. Inovatif. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bu Nur Zaini dan Bu Silmi, yang terhormat Ibu Ketua Komunitas Belajar Ibu Indah, dan Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita berkumpul dalam komunitas belajar dalam keadaan yang sehat. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, alhamdulillah. Materi komunitas belajar guru berbagi SDN Pulau 01 hari ini adalah rancangan program senam kreasi pelajar Pancasila, di mana Bapak Subaya mendesiminasikan senam kreasi pelajar Pancasila hasil dari pelatihannya selama kurang lebih 2 bulan. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama menyimak paparan dari Pak Baya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat ya? Oke, sebelumnya saya mohon bantuannya ini untuk tugas PKG saya ya. Mungkin untuk memulai kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Oke. Saya ada ice breaking, yaitu kalau bilang 2 Bapak Ibu pegangan 2 orang. Kalau 3 berarti 3 orang ya. Nah, maka dirubah. Kalau saya bilang motor 2 orang, kalau saya bemo berarti pegangan 3 orang. Kalau saya bilang mobil berarti 4 orang, dan bilang bis berarti Bismillah. Lebih dari 4 orang. Oke? Bisa Bapak Ibu? Oke, kita mulai ya. Tapi sebelumnya saya minta kita tepuk semangat dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Sekali lagi ya. Kalau saya ucapkan selamat siang, Bapak Ibu jawab siang, 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 luar biasa. Iya, itu. Oke? Oke, baik. Selamat siang. Siang, 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 luar biasa. Iya. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Oke, sama yang tadi ya. Kalau saya bilang motor berarti 2 orang. Kalau bemo 3 orang. Kalau mobil 4 orang. Bapak Ibu cukup bertepuk aja gitu ya. Oke, cukup menyentuh saja. Oke, seperti itu. Oke, kita mulai ya. Oke. Udah kan tadi Jumatan. Sekarang udah beda lagi. Oke, kita mulai ya. Motor. Nah, motor itu 2 orang ya. Oke, sekarang bus. Banyak, kalau bus banyak ya. Oke, sekarang bemo. Oke. Sekarang kereta api. Nah, banyak kan. Oke. Oke, mungkin cukup ya speakingnya sedikit dari saya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Silmi dan Ibu Nur Zaini yang saya hormati, beserta rekan guru yang saya hormati. Baiklah, mungkin saya akan memaparkan pelatihan PKG PJOK ya, yang berjudul yaitu rancangan komunitas belajar SDN Pulau 01 ya.
Jadi di kita ada komunitas belajar ya. Saya sebagai guru PJOK harus mempunyai kontribusi terhadap komunitas belajar yang ada di SDN Pulau 01. Nah, semoga rancangan belajar PJOK ini bisa terpakai atau dipakai di SDN Pulau 01. Semuanya untuk kontribusi sesama guru PJOK di SDN Pulau 01. Ayahnya saya punya teman 3 orang, Bu Dini, Pak Rifki, dan Ibu Ratu. Saya mohon kerjasamanya untuk membantu saya, karena di pelatihan ini saya juga terus belajar ya. Oke, saya mengambil tema senam kreasi belajar Pancasila ya, dimana di sekolah SD Pulau ini kita beragam banyak peserta didik ya, dari berbagai macam daerah. Ada Jawa, ada Sunda, ada luar Jawa, ada Padang ya. Jadi di kita itu sudah mempelajari tentang beragam komunitas ya, atau belajar dari segi agama budaya. Tanpa kita sadari kita bergaul dengan seluruh daerah yang berbeda-beda, tetapi kita satu, yaitu SDN Pulau 01. Oke. Nah, ini berkaitan dengan tugas saya di PKG PJOK ya. Nah, rencananya setiap hari Jumat ini akan ditampilkan. Saya juga mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu guru kelas untuk setiap kelas itu mengirimkan perwakilannya. Semua siswa diusahakan wajib terlibat ya. Oke. Senam kreasi pelajaran Pancasila yang saya ambil temanya. Di situ yang saya paparkan hari ini yaitu ada tujuan, produk, dan model pendidikannya. Nah, ini latar belakang program dan rancangan. Senam kreasi merupakan gerakan yang dilakukan untuk menyalurkan rasa seni atau rasa keindahan dengan diiringi irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam kreasi juga tidak menggunakan gerakan yang baku dan juga tidak harus dengan hitungan atau kali 8. Nah, jadi saya jelaskan sebentar. Jadi di senam kreasi ini siswa atau peserta didik bebas memilih ya, dengan kreativitas mereka sendiri. Biasanya kan kita di sekolah ini senam dengan ketukan irama. Nah, di senam kreasi ini siswa bebas memilih dengan kreativitasnya masing-masing. Contoh, misal kelas 6 mau mengambil tema atau budaya dari Sunda, di situ kan ada Jaipong ya. Nah, di situ mereka melakukan kreativitasnya ya, tanpa kita menaungi di situ, tapi mereka menunjukkan bakatnya masing-masing, tetapi kita masih mengarahkan mereka. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan. Apa sih tujuan dari senam kreasi? Oke, senam kreasi merupakan gerakan yang dilakukan untuk menyalurkan rasa seni, keindahan yang dilakukan dengan irama. Secara keseluruhan, senam merupakan aktivitas bermanfaat untuk perkembangan anak sekolah dasar. Melalui senam, anak-anak tidak memperoleh kesehatan yang fisik yang lebih baik, tetapi melatih koordinasi tubuh dan meningkatkan mood. Dengan adanya kreativitas, peserta didik bisa bebas memilih gerakan baju dari berbagai adat yang ada di Nusantara. Tujuan peserta didik dengan beragam latar belakang dari berbagai daerah mengenali asal daerah atau lagu daerah yang belum mereka ketahui, bisa belajar dengan kreativitas yang mereka kuasai. Nah, apa capaiannya atau langkah untuk mencapai tujuan? Nah, setiap kelas berlatih dan berkolaborasi dengan guru kelasnya masing-masing. Yang sudah tadi saya jelaskan, guru kelasnya terlibat untuk memilih lagu daerah dan baju daerah yang akan dipraktikkan. Nah, jadi kan tadi kreativitas anak tidak selalu ditentukan oleh guru ya, tetapi siswa itu sendiri yang memilih. Yang akan ditampilkan nanti insya Allah pada puncak P5 kalau ini terus berkelanjutan dan berjalan. Tujuannya adalah keterlibatan peserta didik di kelasnya masing-masing. Seperti yang tadi saya sebutkan, peserta didik harus terlibat semua ya, ada bagiannya seperti itu. Nah, ini contoh dari senam kreasi ya.
Nah, ini dengan menggunakan baju atau budayanya. Gerakannya bebas, ya, tetapi tetap menjunjung tinggi beragam daerah yang digunakan ketika tampil untuk senam, ya, yaitu senam kreasi. Nah, selanjutnya struktur program dan komunitas. Program ini dibuat untuk kontribusi pembelajaran mata pelajaran PJOK dengan komunitas belajar di SDN Pulau 01 dan guru untuk bersinergi antar guru sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kreativitas, bisa berperan aktif sesuai dengan kurikulum Merdeka. Program ini direncanakan akan diselenggarakan setiap hari Jumat di minggu ketiga setiap bulan, sehingga termasuk ke program kegiatan kokurikuler di SDN Pulau 013. Jadi ini beda dengan ekstrakurikuler, ya, karena ini adanya di pembelajaran. Targetnya jika berjalan dengan baik akan ditampilkan di puncak P5 yaitu bulan Desember mendatang. Dengan target pertama atau tujuan utamanya kelas tinggi yaitu kelas 5 dan 6. Oke, mata pelajaran yang terkait yaitu mata pelajaran PJOK. Nah, tadinya saya mau menggandeng PAI sama SBDP, ya, karena nanti di P5 itu kita menggunakan model pembelajaran education, ya, atau SEM, Sport Education Model. Di situ semua siswa terlibat, ya, guru hanya mengarahkan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Apa sih tujuan senam kreasi? Nah, yaitu untuk mengetahui berbagai lagu daerah dan baju adat daerah berbagai wilayah. Nah, yang kedua, apa tujuan dari senam? Untuk mengetahui pola gerak berirama. Oke, kita kalau mau mengadakan acara atau event biasanya ada tantangan. Nah, di tantangan yang dihadapi senam kreasi ini, yang pertama, kebanyakan peserta didik tidak menguasai senam dan tidak mengetahui lagu daerah. Yang kedua, tidak semua peserta didik memiliki baju daerah dan harus disiapkan dengan biaya untuk menyewanya. Nah, dan yang ketiga, meyakinkan orang tua peserta didik yang tidak setuju dengan program ini. Nah, kebanyakan kadang kalau ada program baru itu orang tua tidak setuju, ya. Itu cara kita untuk meyakinkan ke orang tua dengan apa? Cara pendekatan, diajak ngobrol, dan juga yang intinya meyakinkan orang tua kalau orang tua harus mendukung dengan adanya senam kreasi ini, karena bertujuannya untuk aktivitas di sekolah. Tapi kadang terbetul masalah biaya. Contohnya masalah baju, kadang kan tidak semua siswa memiliki baju daerah, kadang menyewa. Nah, menyewa itu kan butuh biaya. Nah, itu pasti koordinasi dengan orang tua. Seperti itu. Oke, produk yang ada di senam kreasi. Yang pertama lagu daerah, yang kedua baju daerah, dan yang utama yaitu peserta didik, ya, yang akan langsung menampilkan pada saat pementasan itu, yaitu peserta didik. Peserta didiknya ada, lalu dengan lagu daerah dan juga baju daerah. Nah, pelaksanaan tadi saya sudah jelaskan, pelaksanaan berkelanjutan setiap hari Jumat di minggu ketiga setiap bulan. Kedua, pelaksanaan berbarengan dengan mapel lain setiap Jumat. Jadi ketika dari mapel lain pun ada komunitas belajarnya, kita bergantian di setiap bulannya. Yang ketiga, pelaksanaan ditampilkan di puncak P5 bulan Desember mendatang. Jadi setiap hari Jumat di minggu ketiga, saya insya Allah bisa mengkontribusikan dari pembelajaran PJOK ini di setiap Jumat minggu ketiga dengan kolaborasi dari mata pelajaran lain, dan tujuannya untuk ditampilkan di puncak P5 bulan Desember. Oke, tadi yang terlibat, mapel yang terlibat PJOK. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika dalam pemaparan banyak kurangnya. Silakan selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau menjawab, jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan.
Pak Baya. Pak Baya, Bapak Ibu, Pak Baya sudah menyampaikan terkait dengan paparan rancangan programnya, ya, berkaitan dengan senam kreasi pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah banyak pertanyaan dalam pikirannya. Oke, baik, saya buka termin pertama, 3 pertanyaan ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Baik, ada Ibu Silmi, Pak Roja, satu lagi. Oke, baik, silakan Pak Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan yang telah disampaikan oleh Pak Baya yang sangat begitu cepat sekali ya. Saya juga bingung dari tadi dengerinnya. Dari judulnya itu Senam Kreasi Pelajar Pancasila SDN Kulon 01. Caranya bagaimana untuk mengajari ke anaknya? Kan di satu sisi berarti si guru senam ini harus menguasai seluruh senam. Katanya dia berpakaian daerah masing-masing misalkan gitu ya. Tolong dijelaskan caranya seperti apa. Oke, mungkin saya langsung jawab. Pertanyaan tadi cara mengajari ke anaknya. Oke, di sini kan saya memakai dari kurikulum Merdeka, Pak Rojak. Jadi di kurikulum Merdeka itu kita tidak terlalu menuntut ke peserta didik untuk misalkan guru olahraga nyuruh gini harus bisa. Enggak. Di sini peserta didik yang punya kreativitas dia menunjukkan bakatnya sendiri, seperti itu. Jadi kita tidak selalu menekan peserta didik misalkan kamu harus bisa gerakan ini. Sudah tidak ada lagi seperti itu. Kita menggali kreativitas, kemampuan peserta didik. Jadi kita mengikuti alurnya. Jika peserta didik menguasai atau banyak menguasai senam, kreasi, lagu daerah, kita ikuti mereka. Kita hanya mengarahkan, seperti itu. Caranya bagaimana agar bisa? Ya dengan cara berlatih. Saya pun sekarang sudah mulai menerapkan ke peserta didik. Setiap pembelajaran PJOK, anak-anak, ayo kita belajar senam kreasi. Ya, jujur saya juga tidak terlalu menguasai. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan saya juga belajar, peserta didik pun bisa menerapkan pada saat nanti Jumat ceria itu, ya, atau Jumat bersinar, seperti itu. Jadi dengan berkelanjutan di setiap bulannya peserta didik kan ini ada kesempatan setiap bulan itu minimal kan 1 kali di minggu ketiga. Nah, ada waktu untuk berlatih selama 1 bulan. Dan di setiap mata pelajaran PJOK pun saya selalu menerapkan. Ayo anak-anak, kalian punya kreativitas seperti apa? Dari daerah mana? Seperti itu. Oke, cukup Pak Rojak? Ya kalau misalkan 1 bulan, sedangkan kita kan per bulan banyak, gimana cara itu? Nah, makanya saya setiap minggu. Nah, makanya setiap minggu itu saya kan ada mapel PJOK. Kelas yang saya ampuh itu saya sudah terapkan mulai pada setelah pelatihan ini. Tanpa saya sadari, sebenarnya di pelatihan PKG PJOK ini saya sudah menerapkan, tetapi belum begitu paham. Seperti itu. Baik, cukup? Sudah puas Pak Roja? Terima kasih Pak Roja, pertanyaannya yang luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tadi Bu Silmi ya? Ya, saya persilakan Bu Silmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Pak Baya berkaitan dengan P5 ya, berkaitan dengan P5. Saya mau tanya dulu, ini kegiatan ini benar-benar dilaksanakan apa emang maksudnya cuma tugas saja? Maksudnya gini, kalau misalnya ini memang suatu proyek, maksudnya suatu proyek Pak Baya untuk Pak Baya tampilkan nanti di acara P5 itu ya, tapi berdasarkan berdasarkan instruksi Bu Kepala Sekolah, kita untuk semester ini tidak ada selebrasi ya, kita tidak ada selebrasi P5. Nah, mumpung sekarang kita berkumpul dan besok-besok kita juga agak riweuh gitu ya. Jadi saya mau sampaikan juga, ini pesannya Bu Kepala Sekolah
bahwa kita nanti yang setelah testing ya, setelah asas itu kan ada kegiatan P5. Itu ada kegiatan P5 dan itu kegiatan di P5 itu di kelas masing-masing ya, di kelas masing-masing meneruskan kegiatan P5 yang sempat tertunda kemarin. Karena kan kemarin kita dibuat per minggu, sekarang kita buat per blok gitu. Jadi nanti akan ada keterlibatan, jadi saya umumin sekarang dulu ya. Jadi ada keterlibatan guru mapel di tiap-tiap kelas. Jadi nanti guru mapel akan mengajar P5 di kelas masing-masing. Misalnya nih ilustrasi aja ya, baru ilustrasi. Misalnya Pak Rojak tuh nanti akan mengajar P5 di kelas 3A, 3B, dan 3C misalnya gitu ya. Nah, sebelumnya jadi nanti saya akan meminta modul P5 di tiap fase. Jadi modul P5 di tiap fase tolong dikumpulkan dulu, dikirim dulu ke saya untuk dievaluasi ulang sama ibu kepala sekolah itu. Kemudian Pak, ini bagus sekali rancangan senam profil pelajar Pancasila ya. Jadi anak-anak berkreasi ya Pak Baya ya. Jadi berkreasi dengan dengan kreativitas mereka untuk menampilkan senam kreasi. Oke. Jadi mungkin ini bisa di berkelanjutan gitu ya. Jadi mereka juga, karena kan kita kan gerakan nanti menteri yang baru ini juga mencanangkan ada gerakan senam gitu, ada gerakan berolahraga kan. Jadi dia ada 7 gerakan nasional, salah satunya adalah berolahraga gitu. Jadi ya ini bagus bisa dijadikan wacana buat kita untuk mengajarkan senam kepada anak-anak. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin tanggapannya, karena ini kan tadi Bu Silmi bilang Ibu Kepala Sekolah tidak akan mengadakan P5. Nah, ini kan ya tidak akan mengadakan selebrasi. Nah, kebetulan saya kan pelatihan PJOK. Nah, di pelatihan itu ditanyakan di sekolahnya ada komunitas belajar tidak? Alhamdulillah di kita kan ada nih ya. Oke, nah di sini saya ada tugas setelah pelatihan itu kita harus berkontribusi sebagai guru PJOK. Nah, kontribusi itu apa? Rancangan perencanaan. Jadi baru rancangan. Jadi mungkin kalau nanti Desember belum bisa diterapkan untuk senam kreasi ini. Saya berharap rancangan ini bisa terpakai di sekolah ini dengan adanya kita komunitas belajar di sekolah ini untuk berkelanjutan untuk kedepannya. Karena saya juga berpikir tidak mungkin nanti ini di P5 bulan Desember yang rentang waktunya hanya kurang lebih tinggal 1 bulan, tidak akan mungkin bisa ya. Nah, jadi mungkin ini hanya sebatas rancangan perencanaan untuk kontribusi guru PJOK di komunitas belajar yang ada di SDN Pulau 01, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Baya dan Bu Silmi. Ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, terima kasih. Silakan Bu Indah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baya mau bertanya terkait ini kan adalah rancangan. Berarti para Baya itu pasti nanti ada namanya tagihan dari pelatihannya. Kira-kira pelatihannya itu berarti kan goalnya seperti apa? Kalau kata Pak Baya tadi tidak bisa dilaksanakan di bulan Desember ini karena tinggal 1 bulan, kira-kira ini pertama ya, yang tagihannya itu kapan? Kemudian saya ingin menambahkan mungkin sedikit saran, karena kita tidak ada selebrasi P5, kemungkinan bisa dilakukan tidak perlu menunggu dari Desember ya, maksudnya sudah mulai saja dilakukan, karena kita ada yang namanya Jumat Sehat. Itu bisa kita lakukan karena kita mohon maaf Pak Baya kan juga kan sibuk juga, kadang-kadang senam kata Pak Baya kurang begitu mengerti, jadi kita pakai saja anak-anak yang sudah bagus senam kreasinya untuk tampil di depan mencontohkan kepada murid-murid yang lain, karena sebulan sekali gitu. Jadi
bisa lah untuk satu tim sebulan sekali gitu. Mungkin itu aja sih sarannya. Terima kasih Bapak ya. Pak Baya juga bisa mengimbaskan ke guru PJK lainnya untuk mengajarkan ya atau mengajak anak-anak mengkreasikan senam ini gitu. Ada tanggapan Pak Baya? Oke, mungkin kan ini tadi saya bilang berkelanjutan ya Bu Indah. Kalau emang di P5 itu tadi belum siap, mungkin ini untuk kedepannya. Dan sekarang pun saya udah mulai ke anak-anak yang saya ampu, udah mulai untuk mereka mencari senam kreasi. Jadi bebas, tidak terlalu dituntut. Nah nanti anak-anak yang sudah menguasai, saya kepengennya ditampilin di minggu ketiga itu atau waktu yang Jumat itu. Dengan kemudian mereka kan bergantian tuh tiap bulannya. Dengan itu kan mereka nanti terus-menerus berlatih dan berkelanjutan, lama-lama pasti langsung paham tentang gerakannya. Seperti itu Bu Indah. Maaf lagi oleh karena itu berarti ini kan bisa dilakukan oleh kelas tinggi ya. Berarti apakah dimulai dari kelas 4 ke 6, sedangkan kan Pak Baya sudah tidak pegang kelas 4 gitu. Apakah hanya kelas 5 dan 6 saja atau bagaimana? Oke. Sebenarnya ini kalau emang guru mapel PJOK-nya bisa aja kerjasama, saya terapkan pengen ke semuanya. Cuma target utamanya untuk ditampilin di P5 itu untuk kelas 5 dan 6. Seperti itu. Maaf Mbak, mungkin belajar begitu bahasanya Pak Baya, karena tidak bisa diajak apa. Kalau bisa diajak bersama, saya akan mengajak. Mama takutnya tersinggung, jadi Kerjasama. Ada sini, guru ini hatinya lebar. Udah tuh kagak mau lagi. Oke, mungkin maaf. Cukup. Olahraga ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, pertanyaan yang luar biasa. Adakah lagi yang ingin bertanya? satu lagi. Iya Bu Indah. Ditentukan berapa lama? Durasinya berapa lama Pak? Senam. Paling lama 10. Oke. Paling lama durasi senamnya 10 menit. Sudah? Cukup Bapak Ibu? Terima kasih. Sudah Pak Baya? Oke, baik Bapak Ibu, berarti ini adalah sebuah rancangan yang luar biasa dari pelatihannya Pak Baya ya. Dengan tujuannya itu untuk Pak Baya ingin menguatkan kebugaran siswa gitu ya, melalui senam kreasi pelajar Pancasila, di mana 1 bulan sekali anak-anak akan menampilkan dan bisa mungkin berkolaborasi dengan kegiatan Jumat Bersinar pada sesi Jumat Sehat. Gitu ya Pak Baya kurang lebih. Nah, saya rasa juga kelas 4 pun juga sudah bisa, mungkin sudah bisa ikut berkontribusi gitu ya dengan kolaborasi Pak Baya selaku guru olahraga. Tentunya akan mendiseminasikan lebih lanjut dengan Ibu Dini dan juga Bu Ratu seperti itu. Oh maaf, maaf. Tentu maaf, saya kira guru agama. Pak Fikri gitu. Pak Rifki. Pak Rifki. Ya Pak ya, gitu kan. Pastinya insya Allah, apalagi Bu Dini kayak semangat banget kalau ngajarin senam. Tuh, insya Allah semuanya bisa. Ini kan salah satunya juga demi tadi kebugaran siswa. Tidak hanya untuk kesehatan, tetapi untuk koordinasi tubuh, gitu ya Pak. Baiklah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Selesai juga materi diseminasi yang dipaparkan oleh Pak Baya. Semoga rutinitas ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai bertemu lagi dengan komunitas belajar guru berbagi di minggu keempat bulan ini. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit bludru yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.